Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laskar Haq dari kelas Sake 009 Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan membahas materi tentang Sistem Informasi Manajemen 2. Yang pertama, ada definisi Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem bagaimana alur informasi berjalan dengan baik dalam suatu organisasi, namun tetap mengacu pada pola manajemen yang baik. Selanjutnya, tujuan mempelajari materi sistem informasi manajemen. Yang pertama, mengetahui tantangan dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mengetahui peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Dan yang ketiga, mengetahui bidang-bidang informasi. Selanjutnya, tantangan dalam pengembangan sistem informasi. Berikut bentuk-bentuk tantangan dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada tantangan investasi sistem informasi, yaitu sistem informasi sebagai investasi bernilai. Yang kedua, ada tantangan strategik bisnis, yaitu mendesain ulang organisasi untuk efisiensi dan daya saing. Yang ketiga, tantangan globalisasi, yaitu standarisasi global hardware, software, dan proses bisnis. Yang keempat, tantangan infrastruktur teknologi informasi, yaitu kompleksitas sistem dan biaya tinggi. Yang kelima, tantangan tanggung jawab dan pengawasan, yaitu masalah etika seperti privasi, hak cipta, dan kejahatan komputer. Selanjutnya, peranan sistem informasi manajemen dalam organisasi. Sistem informasi memainkan peran yang penting di dalam organisasi, karena sistem informasi ini sangat mempengaruhi secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai, yaitu bagaimana menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan atau kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Selanjutnya, manfaat menggunakan sistem informasi manajemen. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, memudahkan akses data dan informasi. Yang ketiga, dapat berpartisipasi dalam diskusi. Yang keempat, sebagai suplai informasi. Yang kelima, mendapatkan entertainment. Dan yang keenam, mendapatkan pertukaran transaksi bisnis. Selanjutnya, dampak menggunakan sistem informasi manajemen pada organisasi. Yang pertama, membuat organisasi semakin ramping. Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk mengikuti perubahan yang pesat, kurang efisien, dan tidak dapat kompetitif. Oleh karenanya, banyak model organisasi sekarang dirampingkan, termasuk jumlah pegawai dan tingkat hierarkis manajemennya. Yang kedua, pemisahan pekerjaan dari lokasi. Teknologi komunikasi telah mengeliminasi jarak sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan. Selanjutnya, ada bidang-bidang sistem informasi. Yang pertama, ada sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi sumber daya manusia. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Dan yang kelima, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi akuntansi, yaitu mengubah data transaksi keuangan menjadi informasi akuntansi yang berguna bagi penggunanya. Tujuan sistem informasi akuntansi adalah yang pertama, mendukung pengelolaan dan penggunaan sumber daya organisasi. Yang kedua, untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Dan yang ketiga, mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Tugas dari sistem informasi akuntansi ini adalah yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, manipulasi data, yang ketiga, penyimpanan data, dan yang keempat, penyiapan dokumen. Yang kedua, ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran membantu dalam pertukaran barang, jasa, dan gagasan melalui penciptaan dan distribusi promosi serta penentuan harga. Jenis-jenis informasi pemasaran, yang pertama ada pemasaran marketing intelligence, yang kedua informasi pemasaran internal, dan yang ketiga komunikasi pemasaran. Komponen-komponen sistem informasi pemasaran adalah yang pertama input pemasaran, yang kedua model pemasaran, yang ketiga basis data pemasaran, yang keempat output pemasaran.
Yang ketiga ada sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan terkait sumber daya manusia. Fungsi utamanya yaitu untuk perekrutan dan penerimaan pegawai, pendidikan dan pelatihan, manajemen data pegawai, dan penghentian dan administrasi tunjangan. Yang keempat ada sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah sistem berbasis komputer untuk mendukung manajemen dalam pemecahan masalah produksi. Manfaatnya untuk mempercepat produksi, meningkatkan akurasi, dan menyusun arsip yang lebih terstruktur. Kelebihan menggunakan sistem informasi manufaktur adalah proses produksi lebih cepat dan tepat waktu, informasi lebih akurat, dan sistem penyimpanan terstruktur. Kekurangannya adalah kegagalan dalam implementasi dan pengoperasian yang memerlukan ketelitian. Yang kelima ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah informasi tentang arus keuangan perusahaan, termasuk pengidentifikasian kebutuhan uang, perolehan dana, dan pengontrolan penggunaannya. Tugas pokoknya adalah mengidentifikasi kebutuhan uang, membantu perolehan uang, dan mengontrol penggunaan dana. Model dan data dalam sistem informasi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada subsistem, pemrosesan data, audit internal, dan inteligensi keuangan. Yang kedua ada data accounting, yaitu memberikan informasi tentang transaksi keuangan. Dan yang ketiga ada sistem biaya, untuk menentukan biaya operasi perusahaan dan evaluasi tahunan untuk menjaga akurasi. Selanjutnya kesimpulannya. Sistem informasi sangat penting dalam berbagai bidang fungsional di perusahaan. Setiap sistem memiliki peran yang krusial dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Dan teknologi integrasi yang baik antara sistem informasi dapat membawa keuntungan kompetitif bagi perusahaannya. Demikian presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.